Jadi kalau buatan tentang hukum loh. Ini tidak saya dalam konteks tentang hukum buatan. Baru kayak diskusi akhirnya kiai kurang. Masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ono lahir kaul subhat ya Gus, ono subhat. Oh akhirnya boleh saya karena basul masail masalah riba itu haram, halal, subhat. Dan anak sing halal diputusi, kenekatan itu gak ono ulama senekat itu. Iku iseng, boten ngarah ono riba halal muhalal. Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda. Dhisik wong kere utang go mangan. Saiki sing iso utang kudu wong sugih. Wong syarat awal kudu ngangge napa? Sertifikat ngangge jaminan. Ki kowe mau 30% saka nilai napa? Aguna. Faham niku pentingnya napa? Idza dhaharatul fitan wal bid'ah fal yufiril alim napa? Ilmu. Sudah gitu sebetulnya dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi yang tidak riba tapi baik. Kulon beberapa kali mutus sengketa itu tonggo-tonggo kulon itu kathah di masalah ngoten. Misale pamane ngutangi adike, digo kawine ponakane. Biasanya kan didol pedet wis sapi. Walhasil tahun 90 Gus kulon tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedet. Lho saiki 2010 ape disaur 600.000. Niku hukume piye Gus? Aku yang disebut utangi adol pedet, ya kok nyaur pedet. Tenan, disaur pedet tenan, ya payu 1,5 juta tenan. Faham ya? Kita harus adil. Itu tidak riba. Ini kalau kandani. Misalnya termasuk riba, gelem ra gelem kudu jenenge ikhlas. Piye wae kakake sampean iso ngutangi sampean baru kayak adol pedet. Dhuwit 600.000 wujude adol pedet. Saiki saur pedet ae nek kowe ora kuwatir. Dene yo ngakoni adik iki Gusren didol pedet. Ternyata disaur pedet dadi 1,5 juta nganti 2 juta. Toh jelas-jelas Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qadha. Sing apik sing utang ku tau diri. Iku Nabi nate utang pedet disaur sapi. Nggih Nabi nate utang pedet disaur napa? Sapi. Ketika sahabat tidak mau nerima ya Rasulullah, yang saya pinjamkan ke jiran itu pedet. Ora, aku wong apik. Nah apik nak nyaur diluwahi jare. Aku wong apik, wong pilihan. Nah wong pilihan ku ning dinggon ya ngluwahi. Itu sono dawuh khiyarukum ahsanukum qadha. Jadi gue nak ngarang riba teman-teman itu mendukung gerakan medit. Ya catat ya. Gue ngarang riba gerakno pasukan medit. Nguntung no Cina sing gawa duit negara. Jadi cara bahasa kasar ngeten. Umat Islam ringano bebane Cina. Mergo nak utang bank ra usah bayar bunga. Gelem kowe nguntungno. Mikir ya bolak-balik barokah diskusi. Berarti kalau mau bank haram ya rada keliru Gus. Sebenarnya sing untung Cina. Lah masane jenengan sing untung sinten lho. Ya barokah napa? Diskusi. Makanya kalau nyuwun sama mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Ojo sinau dhewe nang kuwamar babat kitabe kuno balene kuno terus rasa paling bener kok sakral. Pemenen lampune ubit kok sakral-sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Juga ada dukun yang desa ngisor pring rata waktu sawangane muati. Tapi nek wis ning lobi hotel muacak nggawa HP sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong kena justifikasi, kena napa? Iku ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti benar, tidak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wet, golekane wangel, mobil reiso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau wadus, tak wadus. Sanjing sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesi. Sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugas. Wong salaf sing pegaweane ning omah, baline kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern kita itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete.
Tapi soalnya cara Allah bener sengita itu, mergo sengita itu elek-elek sing ngurmati umat Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sengita itu. Ijek ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah kok ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho, tapi tingkat kesolehannya tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiang-tiang ngeten terus dijak diskusi yo kaget terus. Kenapa? Tapi alhamdulillah nabi kula jadi purun tiang-tiang ngoten purun. Di kula termasuk yang modern sing ikhlas. Gawang ikhlas ora hawane, dadi ora kula nek modernan tiang-tiang sepon tak jadi diskusi kula nu sing purun. Mergo hawane wae akhirat kula modern aja wae akhirat. Ora kaya sampeyan yo tenan hodonya tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu aqulu wa qila kadza fa huwa wajhun dhifun. Wasahihu awil as-sahhu khilafu. Wa haitsu aqulu lan sekirane ngucap sapa ingsun. Mesti ngucap mengeredaksikan dengan seperti ini. Wa qila kadza lan didhawuhna apa kadza mungkin. Fawa mongko utawi ikilah kila kada atau fawa mongko te kauli dikila kada iku wajun wajah atau ifun kang atas. Makanya masyhur ya kalau ada kila, kalau zaman kita ngaji disebut apa sekot samridi apa sekot sabridi, karena kila itu dikatakan demikian, jadi bukan kredibel, itu pasti wajun atau ifun wajah sing apes. Wasafihu te sing sofawil asofu te sing asof khilafu khilaful kil atau khilaful doib. Wafi wahai aku lan sekiranya ucap sapa ingsun wafi kaulin kada lan iku tetep ing sebagiane kaul kada te mengkene farrojiku mongko te kaul roja iku khilafu hadal kaul wa yatabayyanu lan dadi pertelo apa kuwatul khilafi apa kuwate khilaf wa dufulan apese khilaf atau wa dufulan apese khilaf sami dufun sama dufun sama-sama fusamin mudroki saking kualitas idroke ikilah hadal khilaf. Wa min halan iku setengah saking ziyadat mustajad dan wa min halan setengah nafais tambahan-tambahan saya kata Imam Nawawi. Masa itu wa min halan ziyadat masa itu te beberapa masalah nafisatun kang edi. Jadi kono namane edi indah. Atum muha kang ngumpul ingsun ha ing masail ilahi ila hadal kitab al mustasar ilal mustasari tegese maring ilah kitab sing mustasar. Imazoniha ing dalam panggonan-panggonan penyangkaane ikilah masail nafisa. Yang bagi kang sayu coba Allah yukhalla ing Taurat dan sepeno bal kitab ail mustasar fiksi kita mustasar. Wa amalan perkara yudamu kang den kumpulna kuma ilahi ilal mustasar minha saking ikilah masail nafisa. Soroha jelasno sapa Imam Nawawi diwasfiha lan nifati iki masail asyamili kang mengku lagu mata kodam asyamili kang mengku lagu maring hadal wasfi kuma perkara takodam waktu isi okoma wajah adalah nambah sapa Nawawi alaihi ala hadal wasfi idharon korona ngetono di maring itu fi ziyadatina inglan nambah no masail fa innaha mongko satemene ziyadah biada iku aliyatun sepi anitakiti saking tangkit itu nuktah sing tersimpan di khilafi mahali berbedane perkara qablaha kang sedurunge ikilah ziyadah nggih kula terang. Wa aqulu lan ucap sapa ingsun fi awaliha ing dalam kawitane masail nafisa kultu wa fi akhiriha wa huwa alam ditatamayyaza supaya dadi beda apa masail nafisa an masailil muharrari sing program masalah muharrar. Waqat qala misal dalika fi sidra kita alaihi waqat qala teman-teman dawuh sapa Imam Nawawi misal dalika sebab bedane ikilah dawuh fi sidra kita sihi dan nyusuli penasihan alaihi alal muharrar. Waqat zatalan kadang-kadang nambahi waqat zatalan teman-teman nambahi sapa Imam Nawawi alaihi alal muharrar wa tamyizin lan tampo bedano kaqoli fi faslil khala ing dalam fasal al khala wala yatakallamu lan ora olah ngomong sapa wong sing lagi nekani qadil hajat la yatakallamu qadil hajat indal khala. Wa ma wajadtahu ayyuhan nadir iki tesih dawuh Imam Nawawi. Wa ma uta apa wae wajadta kang metu isirahu ing ma ayyuhan nadir wong sing ningali fi adal mustasar min ziyadati lafdhatin sange nambahi sak lafdhah wa nahfiyan sepadane sak lafdhah. Ditambahno alama ing atase perkara fil muharrari kang dalam kitab muharrar fa tamidha. Mongko cecekelana siraha ing ziyadati lafdhah.
Fala buddha mengkotan kena ora minha sang ziyadati lafdh. Ka ziyadati katirin koyo nambahno lafat kasir. Wa fi udwin lan koyo nambahno ing dalem lafat udwin tak tambahi zahir ing lafat zahir. Fi qauli dan dawe musannaf fitayamum ing dalam tayamum. Maksudnya musannaf itu muharrar illa ayakuna bijurhi damun. Jadi dalam kitab muharrar dijelaskan seseorang itu harus tayamum dan yang sahih harus dibasuh dengan air illa ayakuna bijurhi damun, kecuali yang pas luka itu ada dam. Itu di muharrar hanya lafaz gitu aja. Terus Imam Nawawi nabai kasirun. Jadi Imam Nawawi urun apa? Illa ayakuna bijurhi damun faqat. Terus Imam Nawawi urun apa? Kasirun. Awis sayyidul fahisyu utawa iku ana ing dalam jasate utawa anggotane ana cacat sing kelihatan. Fi udwin ing dalam anggota pun titik. Terus Imam Nawawi nambahin apa? Zahir. Jadi ada beberapa yang Imam Nawawi menambahkan satu lafaz. Tapi itu untuk memastikan maknanya harus seperti itu. Maksudnya fala budamin ya. Jadi ngeten kalau terangkan ya, ini mungkin nopo antar ahlul ilmi lazim tapi mungkin tidak lazim bagi sampean. Ada lafaz itu bihadfil mausuf. Ya jadi di bahasa Arab ya dengerin ya, ada dalam bahasa Arab itu kan ada majas. Majas itu yang paling terkenal apa? Majas hadaf apa? Majas hadaf. Majas itu kan macam-macam. Tapi diantaranya ijaz itu paling populer itu ijaz bil hadfi. Meringkas kata dengan membuat. Sekali lafzah itu tidak diterangkan maka fasadul makna. Misalnya was'alil qarya berarti membuang udhof, artinya was'al ahlal qarya. Ada yang dibuang itu sifat, tanpa itu orang menjadi kafir. Misalnya begini, kaumnya Nabi Musa itu iman enggak kalau Musa sebagai nabi? Enggak, jawab saja, iman kan? Ya saya ulang lagi, ini kaumnya Nabi Musa yang iman. Kaumnya Nabi Musa itu semuanya iman kalau Nabi Musa itu nabi. Ketika Nabi Musa memberi penjelasan detail tentang Baqarah, kan pertama innallaha ya'murukum an tadhbahu Baqarah, terus minta penjelasan mereka itu Baqarah yang apa? Dijawab la faridu wala dzikr. Terus warnanya apa? Innaha baqaratun safra. Lalu Baqarah yang pernah dipakai kerja apa enggak? Baqaratul la dalulun tusirul arda wala taskil hars, yang belum pernah dipakai kerja. Kemudian terakhir mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haq. Qalu padha ngucap sapa kaum Musa mulai ngucap ngene al ana ing dalem saiki ji'ta rawuh panjenengan bil haqqi lan kebenaran. Baru kali ini engkau benar, sekarang ini kamu baru benar. Itu kan kafir. Berarti ma madho min Musa itu tidak benar. Itu bahaya betul kalau dikatakan orang mukmin pada nabinya. Kan misalnya mengatakan ya Musa baru ini engkau benar, berarti di masa lalu salah, dan meyakini Nabi salah adalah kafir atau murtad. Maka seperti ini harus ditakdirkan. Semua tafsir menakdirkan qaulul ana ji'ta bil haqq bil haqqil wadih apa? Bil haqqil wadih. Baru ini, sekarang ini baru engkau menjelaskan kebenaran secara gamblang. Artinya kemarin-kemarin engkau yang membawa hak tapi samar-samar. Sekarang jelas. Tanpa sifat al-wadih maka kaum Musa menjadi kafir karena sama juga mengatakan kamu sekarang benar, dulu-dulu tidak benar. Makanya di sini harus ditakdirkan apa? Qalul ana ji'ta bil haqq ayil haqqil wadih. Itu lihat di semua tafsir seperti itu. Kalau ada mufassir tidak nafsirin nabi al-wadih, ya berarti orang mufassir, ya orang goblok tapi nulis. Bahaya ya. Nah sama di kitab Muharrar itu ada beberapa kesalahan takbir dan itu dibenarin oleh Imam Nawawi. Misalnya bilang kalau dalam tubuh ya misalnya ini Imam Muharrar bilang gini, oke, kamu nggak apa-apa semuanya pakai air dan harus pakai air, namanya wudhu semuanya harus pakai air illa ayyakuna fi udwika, misalnya fi udwika, kecuali illa ayyakuna fi udwika misalnya jurhun atau syainun misalnya, atau ila yakuna fi udwika damun. Nah khawatirnya Imam Nawawi kalau sekedar catu menjadikan orang boleh tayamum, kok nang catune mau pukul sidik. Nah
Atau misalnya gini, orang boleh tayamum kalau ngalami sainun, satu cacat. Ternyata yang cacat ginjalnya. Nah, makanya Imam Nawawi harus berkepentingan nambahin dohir, karena kalau yang cacat ginjal tidak ada hubungannya dengan tayamum. Apalagi yang cacat otaknya, gitu. Stres, gitu. Atau sarafnya, gitu. Nah, atau yang cacat nasibnya, gitu ya. Itu kan. Nah, seperti ini kan mau tidak mau Imam Nawawi itu khawatir kalau anak-anak Mahat Ali ini syainun fahis tidak ditambahi dohir. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ziyadatul lafzah kata Imam Nawawi, sekali saya menambahkan satu lafaz maka harus kamu ikuti, karena fala budda minha, karena itu satu keharusan. Sama seorang mufassir harus menambahkan dalam qaulul anajita fil haq ayil wadih, karena tanpa penafsiran al-wadih berarti kaum Musa meyakini Musa fima bado adalah yakzib atau kadhib, karena artinya apa? Sekarang kamu baru benar. Mana kira oleh Pak Haris saya kira alim, berarti bisik-bisik bodoh. Nah, kalau itu udah kafir. Zamannya dia tahu bodoh. Maksudnya zaman kecil itu. Oleh nih, Pak Haris saya kira payu Rabilah itu boleh, karena dulu kemarin enggak payu itu boleh. Jadi boleh. Tapi Pak Haris tetap menguruskan orang payu, kangenan milah. Ya orang boleh lah membela diri itu boleh, karena Islam mengajarkan izzatun nafsi, orang harus punya harga diri. Jadi harus bilang kalau kemarin bingung apa memilih, bukan karena ada payu. Lho kula dikonco goblok niku pintere ra karuan. Gus kula niku goblok kena apa? Mbah kula niku goblok. Nak kula luwih pinter ketoke ora sopan. Mane kula sakniki mbek wong goblok tambah takdir. Jangan-jangan mereka milih goblok itu ikhtiaran, secara sukare takut gak sopan sama bapaknya, sama mbahnya. Kan mbahnya gak alim, bapaknya ada alim. Kok aku alim ketoke gak sopan. Ya bagus lah. Jadi ini bela kaum goblok. Tapi bapaknya mau coba baca, putune mau coba mahal itu kan tidak sopan. Ya setuju ya. Maksudnya sama orang goblok bisa anggap kayak ngono maksudnya. Aslinya ya orang ngono ya goblok tenang. Maksudnya ini kan makso-makso benar harga diri ini, no? Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau dalam ilmu majas itu paling banyak itu majas hajar. Majas ijaz itu kalau dalam bahasa ilmu makna itu sama, tapi kalau di balaghah dibedakan. Ini majas ini, tapi ya sama lah sebetulnya. Jadi saya ini kan sering belajar balaghah, tapi juga belajar lisanul arabi. Saya juga belajar ilmu mantek. Nanti kelihatan ilmu itu mirip-mirip. Misalnya begini, saya tadi malam-malam apa itu? Sekarang hari apa ya? Malam Sabtu ya. Saya malam Kamis itu masih ngajar di Mahat Al-Istujiri. Terus Kamis saya ngisi di Al-Wahdah di acara Al-Akhbas. Sekarang di sini tadi saya di Bukit. Misalnya begini ya, orang seneng Quran ya, seneng Quran kajian dengan semua pondok itu, pondok kajian seneng Quran itu kan fanatik wakaf karena diajarin oleh guru-gurunya. Sebetulnya wakaf itu memang satu keharusan. Cuma kelirunya kita kadang nganggap yang harus itu wakaf ya, sebetulnya bukan wakafnya yang harus. Yang harus itu kepastian makna, yang perangkat lunaknya mau tidak mau kita punya istilah, terus kita istilahkan wakaf. Sebetulnya kalau dalam disiplin ilmu balaghah itu namanya fasl. Ya di balaghah ada kitabul fasli wal wasli. Kalau di ilmu makna namanya taktek itu dipotong-potong. Nah, terus orang Quran menyebut itu. Nah, kenapa saya nerangkan ini? Karena banyak orang salah paham. Dikira wakaf itu satu hal yang sakral. Sebetulnya memang keharusan. Fala Buddha, cara Imam Nawawi fala Buddha. Misalnya gini, sama tak beda ya. Nah, ini relax saja. Saya tidak berdaya Pak Haris karena kalau keliru isi-isi guru kok keliru. Jadi sampai enak keliru pantas. Isi santri enak keliru kan pantas. Misalnya begini, kan nggak mungkin misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja qayyima. Coba kalau kamu baca langsung itu maknanya begini, walam yaj'alan ora gawe sapa Allah lagu maring Quran, ora digawe iwajan ing bengkok.
Qaiman yo ora digawe ing jejeg. Karena kalau dibaca langsung itu ada tasallutul amil alal ma'mul. Berarti lam yaj'al juga mengamali lafaz qaiman. Berarti Allah ora gawe Quran yo ora gawe bingkong yo ora gawe jejeg. Itu kan kafir betul. Maka harus ditaktek itu dipotong. Nah, orang tajwid menamakan itu sakta. Liyane Asim itu wakof. Sebenarnya sakta sama wakof itu sama persis. Wong tajwid itu sing wakof, nara bukan jenenge sakta, nah bukan jenenge wakof. Itu kan wong tajwid saja. Sebetulnya kalau orang makna itu kepentingannya hanya satu. Dan Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, berhenti. Orang mutakalim ngambil nafas atau tidak bengkok itu maknanya qayyimah jejeg. Karena orang itu kalau ditaktek itu pasti paham. Misalnya saya ngomong ke Haris gini, Haris kamu jangan beli gandeng di Pati. Terus saya jeda juana. Maksudnya jangan beli di Pati tapi di. Kalau ngomong saya tak taktek loh, tak jeda. Haris kamu jangan Rabi Zainab. Terus saya jeda Sri. Maksudnya ngerabi Sri. Tapi kalau langsung jangan Rabi Zainab, Sri, Martiah dan sebagainya itu semuanya masuk dilarang apa? Tapi kalau jangan Rabi Zainab terus jeda Sri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk memastikan tidak tasallutul amil yaitu walam yaj'al ke qayyimah adalah harus ditaktek. Jadi walam yaj'al lahu iwaja. Quran tidak dibikin bengkok terus jeda. Mana nih enggak bengkok adalah qayyimah. Apa? Jed. Maknanya orang Arabi Sri, orang Arabi Zainab, maknanya Arabi ini kalau jeda. Sekali enggak jeda, ini ada tasalluf. Jangan Rabi Zainab, Sri, Martiah. Itu mesti semuanya jangan. Lalu mulai kok raro sama hati malah takut. Kenapa kok sakta? Mau jari guru ya sakta. Pokoknya ngono. Oh tak yang berarti di mata. Jadi nanti wisuda Anda itu menjadi haram kalau tidak paham. Tapi nak paham ini rada halal loh. Di sini wong. Nah, begitu juga di surat Yasin. Karena qail awal itu bukan qail sani. Qail awal adalah mustafhim, orang yang tanya. Qail sani itu mujawab, orang yang jawab. Solusinya gimana? Ya ditaktek. Misalnya qalu ya wailana mam ka'atana mim marqadina. Harus ditaktek. Ketika orang bangkit dari kubur terus tangi. Lho sing nangekno aku iku sapa? Mam ka'atana mim marqadina. Sing nangekno aku iku sapa? Siapa yang membangkitkan kami? Terus Allah menjawab lewat malaikat, hadza ma wa'adar rahman. Kamu dibangkitkan ini sesuai janji Allah yang Maha Rahman. Tentu yang mengatakan pertama adalah sa'il, mustafhim, orang yang tanya. Tentu orang tanya itu tidak yang jawab. Maka supaya tidak jadi makhluk-kaulnya satu orang ditaktek. Jadi mam pra'atana mim marqadina sing nangekno aku sapa, terus dijawab hadza. Nah, kalau dibaca langsung maka enggak jelas ini omongannya siapa. Omongannya mustafhim apa omongannya mujawab. Jelas ya? Artinya wakaf sakta itu memang keharusan. Nah, karena kelasnya anak-anak itu enggak ngaji mahatali. Pokoknya kayak cilik, pokoknya ngono sih. Agar ono takok, kena apa, Bang? Pokoknya ngono. Lah saiki pokoknya wis kudu mbok mareni. Saiki wis mahatali. Nah, kenapa ditaktek? Karena qail awal itu mustafhim, qail sani mujawab. Nah, untuk memastikan itu ditaktek. Dong ya? Dong. Alhamdulillah, bebo pinter. Nak pinter jelas dulu sih bebo sih. Urutannya bebo sih. Mantas sabab di komen bahwa nanti nak orang pinter ya gaya pinter. Jadi umumnya orang alim kan serbanan. Sampai orang serbanan perkaranya mantas sabab di komen. Itu niku pinternya apa serbanan itu. Engkau niru bahasa hal, niru alimnya kangelan, semua niru serban. Wah mata enak bukan. Jadi urutannya niru alimnya sih. Kau nak sebar alim. Serban, kesuwen gue sing gampang sih. Sing gampang ya. Gampang di alim saya apa serbanan saya lagi alim ya jauh. Tapi akhirnya nanti alim apa ini yang niru serban. Repot.
Jadi harus diketahui. Jadi filosofi wakaf, saktah, praktek. Nah begitu juga misalnya Anda nulis buku sastra, itu juga gitu. Paling digenti alinea atau digenti baris. Misalnya ya Sri mengatakan dan dikasih tanda kutip. Terus setelah itu Zaid mengatakan masih di tanda kutip. Berikutnya kan dialek ini sudah asal beda baris berarti koilnya kan ganti. Asal beda baris berarti yang mengatakan kan. Ya kira-kira seperti itu. Nah, karena Quran itu adalah satu juz jadi satu, solusinya ya wakaf. Yang ekstrim ditulis wakaf lazim, yang gak ekstrim ditulis wakaf jaiz. Jadi memang seperti itu. Jadi menurut saya yang namanya apa tadi sakta, wakaf, praktek, fasal itu memang normal, memang harus seperti itu. Jadi tadi orang bangun dari kubur tentu bilang manfaatana memarkotina. Terus Allah menjawab bitorikil malaika atau bilisanil malaika hada ma'wadar rahman. Gak mungkin kan orang yang tanya ngomong itu sendiri. Mereka kan yang dalam gambaran itu kan orang-orang kafir. Masa orang kafir ngomong hada ma'wadar rahman wa sadaqal mursalun, kan gak mungkin. Nah karena tidak mungkin itu ditaktek. Hada min kalamil mustafhim wa hada min kalamil mujawib. Nah untuk memastikan gimana aja ditaktek saja. Nah taktek ini orang tajwid Asim mengatakan itu sah. Ulama lain enggak, ya bilang itu wakaf tidak. Orang balaghah bilang itu fasal. Karena enggak ada perangkat huruf pasol, yaitu tidak ada wakaf. Dong ya. Gampang tuh ilmu. Gampang berterang orang gampang. Mikir dewe bila aja. Tidak meyakinkan belas. Lah nak orang ngalim ora kesampaian ya pokoke anut wae. Kenapa sabtah pokoke Pak. Murid bantah guru gak sopan. Talim ning ndi. Cara aku dadi murid ilmune ning ndi Pak. Guru kok main gertak ya ora tau ngene. Sembrono. Ya muridnya padha dene wong rong wayahe kok takok. Wis tapi zaman akhir ben ngono rame-rame donya no. Ben ngono rame-rame. Kulo wis sering takok iki yang aneh-aneh ora tak jawab. Angger potongane goblok ora takok aneh ora tak jawab. Pinter sing kono pinter takok aku. Lah nek pinter ora usah takok. Lah wong takok sangko goblok ku yo ngel-ngel ngomong. Ya mergo inna ma halakal ladina min qablikum kasratu masailihim waqtilafuhum ala anbiya'i. Mosok ana takok, dalile apa nek bar salat salaman. Hadise ana to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek itu. Loh betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta, dia itu Ustaz Sunni. Keselen ditakoki wong dalilnya apa orang habis salat salam. Saya gitu cangkem elek zaman pondok nganti dadi ustaz cangkem elek. Wong ditetir sama mampir iso. Coba iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita. Kalau kamu habis sholat, boleh nggak ke kamar mandi? Misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam nggak nyalain HP, yang butuh kamar mandi kamar. Oh berarti segera oleh itu salaman ke wong mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan, habis sholat nyalain HP, gak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya gak ada hadisnya, ya ke kamar mandi. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat. Terus ngono-ngono itu di terang itu ora kena, ya itu cangkem wae. Maksudku ngene lho. Kowe lah tak warai hujah iku menora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Ya sik kowe terus kok kata iku. Wis dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku sedekah. Berarti terus ada nyangkemi elek wong cangkem elek. Wah ya repot ajarane ngono ya repot. Nah ini tidak ajaran saya, ini cerita fakta, ini tidak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, kok. Jadi ada nih Pak Haris, nak ono wong darane kira rapi telat mergo ora pari, harus diluruskan. Bingung nilai, harus kita. Sama yang ngono naik boyong. Kang,
Komodo orang tahu jadi khotib tak payu pengajian. Ijek tirakat. Ijek tirakat. Dhisik wali-wali iku sedurunge dadi kiai iku rialat sik tirakat. Iku ngempet ngomong. Jadi kesane kan padahal asline ora payu. Ya kan orang boleh lah menjaga harga diri itu boleh kan, harga pas-pasan kalau nggak dijaga kan jatuh sah. Aku di konco goblok kira karuan itu tiap musyawarah mungkin habis musyawarah mesti ngomongin ya bang sajane kalau wae iso Gus kepen ngergani Gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawadhu tanya jenengan. Sampai sekarang itu masih belum ngaku kalau goblok. Amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawadhu saya tetap tanya jenengan. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, gue jogo alimku, mulanya aku tetap jawab. Kalau nak iso jawab, jenenge bodoh. Mangkel ngomong. Lah ya gue jogo alimku tak jawab. Mergo aku nak iso jawab, jenenge jogo bodoh. Wah, serempet sama mineral mau repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Hadasana sabu al-Bukhari Rasulullah. Misalnya pola Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis Rawal Bukhari. Soalnya wasofahal Albani. Waduh. Waduh Albani barang. Ribet kan. Seribet ya. Cara kula sore ora usah ngono ta. Pokoke anggere gak maksiat wae apik lah bedok. Nggih cara kula sore pesanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang mal khuyira Rasulullah bena amro ini ilang taro aisarul huma malam yakun isma. Itu sudah jelas hati Rasulullah ada disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman asal tidak ya urip wis gampang ah. Misalnya kepengen nyate ya nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling abdul terus bukuli hadis ini Bukhari. Apik di ya nyate apik ngemi. Aneh-aneh. Apik di Rabi Zainab serius sing gelem aneh-aneh. Kalau apa repot-repot. Mbak-mbak yang ngono apik di untuk Ustaz Abed Adalah sing gelem kok repot. Wah, milah malah kecewa napa? Kecewa. Kalau di konco, Gus dari Kanjeng Nabi Rabi itu di Jamaliha, wa Maliyah, wa Hasabiyah. Tapi sing ngene iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh wae. Kira-kira gelem gak yo ning wayu cantik pinter. Gelem gak kira-kira? Aneh-aneh wae. Kowe Rabi wedo salat madhep ngulon wis akan repot. Ya amal ya gitu pokoknya makhuyira Rasulullah bena amro ini ilang taro aisarul huma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nagih? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba kamu janjian sama seseorang mau nyaur utang atau ibu kamu sakit emergensi, ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit, HP kamu off-kan, maksiat gak ngoff-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan, karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama on-kan, janjian ke demenanku, maksiat karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji on dan off itu gak ada hubungannya, tetap yang menentukan itu status oke. Dora tahu ngaji mahal yo. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting, kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi mak. Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Manusia gampang, ilmu itu gampang.
Sebenarnya gampang ya goblok itu. Makanya bener orang Madura, saya mau beli kitabnya Gus Ba sama kitabnya Bang Mus, 10 juta tak apa. Kenapa? Kalau beliau baca dengan kitab itu uang, Pak. Makanya saya beli kitabnya saja. Jadi dia agar semua kitab Raiso dari ini salah kitabnya. Kitab yang dibawa Bang Mun baca kitab pakai kitab baru supaya orang disangka nak pinter kok kitab sembrono. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi catatan itu kan ayat tadi qaulul anajita bil haq, kok tidak membuang sifat yaitu al-wadi, maka kaum Musa menjadi murtad karena berarti mengatakan ya Musa fi ma madha anta minal gadibin, lagi sekarang kamu jadi orang benar. Nah, tapi tafsir qaulul anajita bil haq ay bil haqqil wadi. Sekarang penjelasan Anda detail dan memahami. Artinya kemarin-kemarin itu ya sudah benar, cuma kita yang enggak paham. Makanya bil haqqi bil haqqil wadi. Jelas ya. Jadi itu harus tahu. Wa kadza ma wajadtahu minal adkar. Ijawi Imam Nawawi. Wa kadza wa kamala budda minaz ziyadah. Atau wa kadza wa kawujubil i'timad minaz ziyadah. Jadi wa kadza wa kawujubil i'timad bi ziyadati. Ini rujuk model baju bed. Jadi artinya gini, termasuk yang harus kamu pegangi ketika aku membuat satu tambahan, mau teopo wae wajata kang metu isira hu ing ma minal adkar sing pira-pira pikiran. Mbok petuki mukhtalifan ingkang mukhalifan nggih. Mukhtalifan atau mukhalifan? Mukhalifan ingkang bedani di mamaring perkara fil muharrari kang dalam kitab muharrar wa ghairi lan yan muharrar min kutubil fiqh sing pira-pira kitab fikih. Faktamit mongko kudu tetanggan sira hu ing mazituhu ono wis asano wae mazitu. Jadi utama wajat tahu min ziyadati. Pokoknya seperti itu. Maksudnya Imam Nawawi gini, tak terangkan dulu nanti domir gampang, domir fit. Yang harus kamu pegangi ketika aku merubah doa yang ada di muharrar, doa atau wiridan, kata Imam Nawawi, kita muharrar itu ya bikin wiridan-wiridan tertentu habis sholat. Tapi ketika saya meriwayatkan berbeda dengan yang di muharrar, kamu ikut saya. Karena yang saya tulis itu yang persis di lafaz hadis. Muharrar itu mau meriwayat mobil makna, sama takwa ya. Paham ya? Jadi Imam Nawawi itu nyarai kita muharrar, tapi kalau muharrar nyeritakno donga kok dongane modifikasi dhewe. Jal-jalut lah misalnya. Wah itu Imam Nawawi ganti. Lah ketika saya mengganti itu bukan berarti saya niat balelo sama musonef. Panjen riwayat hadisnya seperti yang saya riwayatkan gitu. Maka ikut saya saja. Yang muharrar itu riwayat bil makna. Kamu tidak usah ikut. Itu modifikasi hadis. Kira-kira seperti itu. Dong ya. Lah itu soal rujuk terserah. Pokoknya mana nih? Ya soal ad-dhamir fit. Mulane faktamit mongko nyecek kalana sira hu ing ya hu ing kono-kono utawa hu ing ma wajatta min ziyadati napa? Ma wajattahu min ziyadati. Utawa hu ing ma abdaltu min lafzil muharram. Pokoke sak ning niku sementing paham to. Terjadi Imam Nawawi, mulane ulama dulu semua ulama itu pede. Kalau enggak pede ya goblok. Cuma ben pantes muni tawadhu, paham ya. Asline semua ulama itu pede. Karena beliau meyakini dia yakin benar. Lah alhamdulillah wong bodoh itu jumbo mbek wong tawadhu. Itu penyelamat betul. Jadi akhirnya kan nak bodoh sama aja menawa tawadhu, napa? Nah, sini bodoh tenan itu aneh-aneh. Terus Dewi Imam Nawawi, kenapa kamu harus ikuti saya, tidak ikuti yang di kitab muharrar? Fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadis al-mu'tamadah. Wedine mau. Fa inni monggo sak temen ingsun haqqaqtu wis naketno ingsun hu ing ma zituhu minal muharrar atau ma zituhu alal muharrar min kutubil hadis yang berapa kitab hadis al-mu'tamadah kang digawe cecekelan. Fi naqlil hadis. Litina ahlihi krono oleh nenani ahli hadis bila fi kelan nafat persis hadis. Fi khilafil fuqaha hal berbeda ni para ahli fikih. Fa innahu mongko sak meneh fuqaha ya anuna iku tenanan fuqaha ghaliban dalam kaprai mau gimana lu kan maknane hadis. Jadi jari Imam Nawawi nak wiridan kita muharrar persis lafat aja bonggo nganggo sing lafat kuwae mergo persis hadis. Sing muharrar opo riwayat bi makna sama tak kuwae. Paham ya? PD ulama kabeh nak kowe kan ya ngapunten nggih nak kula maos kitab nak leres sange Allah nak salah saking kula jare sing ngaji kok buri wis ora sering salah nek karwan Allah ya bakal salah dul ngono kok omongno nak leres
saking Allah mesti wae nek Allah ora bakal. Kalau nak salah sih ngapunten. Ngapunten kok salah kakean. Ngapunten nak siji loro, kakean prai dadi kiai anak-anak. Ya salah iku pantes-pantesan, misalnya sak Mahatali ya 5%. Nah sak aku ya 0,0 iku pantes-pantesan. Maksudnya gue pantes-pantesan nak menuso. Ya gue lucu-lucunan aku menuso jadi ya tapi ya 0,0 sekian. Pak Haris ya kira-kira salah. Berapa persen? Biasanya mau kitab salah berapa? Ya Pak Haris loro aja pantes. Tapi nak mau coba batik yo. Mau batik wis 2% juga bangkune. Nak mau coba ahli ya salah ya pantes lah 2%. Nak kangkang iki kira santrimu sampe ono 10%. Ora kafe ora pantes. Piro salah ya tingkat terore. Nak polling ning gone apa? PK apa polling ning kampanye apa? Lembaga survei. Iku margin error berapa? 0%. Mosok ke kalah lembaga apa? 2% deh. Margin error sampling 2%. Mosok ke moto kita salah sak guru. Mosok kalah lembaga apa? Repot. Jadi kali orang cerita santri guyonan tapi guyonannya orang santri latihan ngaji. Moco walam tarbibat. Woi kita apa itu? Pak Malan lam tarbibat apa guru deh golek kamus. Gak ono madatul kalimah lam tarbibat. Wae kan ada orang. Jadi guru itu curiga. Kok gak ono ning kamus madatul kalimah kosakata apa lam tarbibat. Jebule bapak kaya macane walam taro daman. Dul iki macane iku walam taro jaman. Dadi walam taro lan ora delok sapa mar'ah, ora delok jaman iki dadi abrak walam tadi. Takok gurune yo mikir opo to. Dolai. Yo tek kamu sing nganti mati ora ono. Bareng sesuk gurune curiga yo. Kita apa jelas. Ya ini takrib lho, kita takrib itu boleh bab tentang walam taro. Dimwaca diabrek. Ya rusak. Srepot so. Tapi nanti salah ngono sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya wis kematian Indonesia. Ya macam Mahatali le goblok meneh liyane. Mana aku sudah berharis, kau nano Mahatali sudah, aku sudah, aku seratnya kok, kau isen, maksudnya aku alim gak tekon orang ya. Kalau itu termasuk orang yang gak suka seremonial, maksudnya itu, dia alim aja, rasa sudah. Karena setahu saya bangun dia atau tinggi sudah, bahasa dia atau tinggi sudah, aku ya atau tinggi sudah. Jadi gue termasuk bid'ah. Kok sepenting wisudane talime jawab. Alime apa wisudane? Ayo, sing penting wisudane apa alime? Tapi ora apa-apa wisuda. Tapi ora arep aku teko. Pokoke aku nak nganggur, atiku lega ya teko. Tapi ora niat ngekrori kealiman. Delok lucu-lucunan dunya ae. Maksud saya gini, kenapa saya ngomong ini biar sampean nggak terjebak sama acara serem. Jangan karena Anda pengurus MUI merasa alim, jangan karena Anda pengurus NU merasa alim. Ya yang alim betul, lainnya itu seremonial. Supaya kamu tetap sadar gitu. Jadi seremonial itu tidak bisa mengganti hakikat. Kalau rabi resepsi itu sudah kepayu rabi, ura penting. Sepenting setelah rabi itu melayu gak bojomu itu saja. Jadi makanya nanti kalau ada wisuda ya wisuda saja, ini yakini itu seremonial. Tapi yang penting itu kamu harus tetap alim. Mau nabar wisuda gak tahu sinau. Mau lolos wisuda. Musim doa nih Gus bawa celoko. Padahal doa aku ya Allah, ampuni mereka yang mengklaim sebagai orang. Tapi kok amin amin.
Jadi orang itu harus fair. Saya itu masih ingat betul, saya dulu diajarin Mbak Mun itu ilmu hakikat. Beliau masih beliau gini, saya masih ingat. Kiai ono loro, ono kiai NU, ono kiai sing ning NU. Nak kiai yang di NU ya kalau aku bebas jabat NU ta ora tetep kiai pancen salim asli. Diangkat ra diangkat ya tetep kiai ya tetep alim. Ono kiai NU, nak ra jabat yo ora kiai, berbeda jabat. Kiai. Lu coba orang alim itu orang yang ya sudah memang lisensinya pangeran. Ya coba, ya sudah seperti itu coba. Misalnya Mbak Sahal juga harus amlah, uang tetap sepakat. Alim. Sejak zaman jadi orang Islam. Mesti dapat, wah beli dari mana jadi. Mengenai misalnya suatu saat ketemu kabar, harus ketuamu itu. Nasrul besar. Makanya status hakikat harus kita jaga. Status hakikat harus kita, misalnya gini, wah ini imam masjid haram, oke secara seremonial dia imam masjid haram, kita harus hormat. Tapi tetap kita yakin, sing hakikat dihormati Allah adalah sholatul khosyiin, sholatul mukhlisin. Jangan sampai kamu itu dijebak ilmu seremonial. Ini imam masjid haram, kamu hormati mati-matian. Oke kita hormat karena orang soleh. Tapi tetap di hati kita yang imamuna adalah sholatul mukhlisin. Yang kita ikuti adalah sholatnya orang-orang ilmu. Meskipun dia imam masjid penceng, sehingga hukumnya Allah itu tidak pernah tergantikan oleh hukum yang dibikin manusia. Jika kita sholat yang pedalaman Purwodadi, Bopadi, yang masjid sing elek, tapi sawai itu min awliya illah mergoku. Kita sholat di masjid yang elit di benung pemerintah, sawai sholatnya mergo tugas. Tapi kita tidak perlu sudon seperti itu. Yang penting nggak terjebak seremonial. Pesan saya sementing tidak terjebak. Jangan karena kamu mahal tali wisuda atau terus alim mau tak mau mahal nih. Apa kalau kamu serius tak tes yang nggak lulus ujian saya nggak diwisuda berarti tak kebal. Ayo nak wani. Ayo nak wani. Nanti tak mater deh Rozin. Apa deal? Pokoknya ini seremonial Gus, jangan diganggu-gugat. Tidak supaya orang itu nggak lupa ilmu hakikat. Itu saja. Saya itu hanya punya kepentingan orang itu nggak lupa ilmu hakikat. Hakikatnya ulama adalah orang alim yang manfaat di masyarakat titik. Terus ada proses duniawi orang tertentu dihormati jadi pengurus NU MUI. Tapi jangan terjebak ini. Kalau terjebak ini ya berarti kamu akan mengatakan semua pengurus pusat lebih alim timbang daerah, ya tidak mesti. Banyak pengurus pusat di Jakarta. Sekarang bisa saja orang alim alamah tapi hanya pengurus lokal. Sama, masjid juga gitu. Banyak masjid-masjid pedalaman mungkin imamnya waliun min awliyaillah. Tapi beliau ditekir imam masjid kampung. Semuanya mungkin. Kita tetap pakai konstitusinya Allah, inna akramakum indallahi atqakum, harus tetap seperti itu. Betul, saya ini termasuk orang yang dalam hal seperti ini khusyuk betul. Saya pernah ketemu seorang profesor terkenal di Jogja. Itu habis itu saya pulang ke kontrakan. Saya pas itu masih punya uang berapa, nyari kiai kampung yang ikhlas. Saya sowan, terus saya kasih hadiah. Terus saya bilang gini kepada ya Allah, kalau hati saya tadi bangga ketemu profesor, tolong catat hati saya juga bangga ketemu orang soleh yang ikhlas, sehingga saya tidak terjebak duniawi. Sampai segitunya saya itu hubungan dengan Allah. Jadi ya sudah seperti itu. Kalau tidak habis, ilmu ikhlas habis. Kalau kita nuruti hukum dunia habis. Nanti lama-lama gini, orang alim adalah orang yang tamat mahat ali di wisuda. Sementara mau temuin rawan, takrib rawan, mabadi itu rawan. Mau buku terjemahan fikih ngalor gitu. Sementara sing radi wisuda kadang bisa baca iqna, baca mu'in. Ya sudah, kita seremonial ya seremonial. Ya, tapi kamu punya kesempatan ya seremonial ya hakikat. Caranya tak ada saya namanya. Tak buka mereka. Tapi sing lulus itu. Hari sebelum lulus borak. Ya tapi seperti ini itu jenenge ngengel-ngengel agama itu tidak baik. Pokoknya tadi ma'afiyir Rasulullah bena amro ini ilah karo esaroma malam yakun. Sama rasa tersinggung ya soal. Tersinggung biasa. Nah biasa enggak bertenang. Aduh sering.
Nah, saya itu memang ingin ya. Saya nanti kalau ketemu Allah setiap saat kita mati, aku kepengen ketemu Allah itu selamat hati saya. Artinya saya tetap pakai konstitusi sing dimiliki Allah ning Quran yang hadis. Meskipun saya ngakui hukum dunia. Jadi misalnya tadi, kalau ada ketua MUI pusat saya akan hormat karena itu beriman waliul amri, saya pasti hormat. Tapi saya tetap meyakini imam saya adalah wal al-muttaqun. Inna waliyya wa alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Artinya pemimpin sejati saya adalah orang sing soleh indah. Pemimpin sejati saya adalah orang yang takwa indah. Meskipun secara duniawi pemimpin saya adalah ketua MUI. Tapi saya tetap yakin secara duniawi. Saya tidak mau terus hormat saya sampai ukhrawi. Kecuali kebetulan dia juga ketua MUI, ketua wali. Kayaknya yang sertifikat ketua walinya belum ada. Dia tetap mampu kan, tetap ketoro. Supaya hukumnya Allah itu tidak kamu rubah. Itu cuma kurang ajar hukumnya pangeran karena ada orang dibenam secara pemerintah terus kamu iki gak ketuamu, iki MUI lokal, iki bisa saja ini alam lebih alim. Tidak boleh seperti itu. Makanya saya tuh hormat betul sama orang-orang soleh yang kumul, yang dia seperti guru-guru kita. Bahasa itu sama orang-orang alim di kampung yang hormat dulu, KBC yang hormati kiai alim di kampung. Meskipun beliau besok dia ada pemerintah. Dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Syekhan Ar-Ra'i, itu tukang angon tapi alim alam, sering dicari. Dulu para sahabat nyari Uwais Al-Qarni, padahal orangnya kumul di kampung. Nah, saya adalah ulama yang akan ngomong ini terus, meskipun di Jakarta, di mana-mana, di Jogja. Supaya konstitusi Allah itu tidak kalah dengan acara serem. Makanya kalau kamu nanti di wisuda jadi mahatali, cari orang-orang alim yang seumuran kamu yang bisa baca mu'in, padahal nggak di wisuda. Kamu ngomong, harusnya kamu yang di wisuda bukan saya. Tapi jaketnya tak pakai saya. Atau pilihannya tadi, ya di wisuda ya kamu alim betul. Wah itu alhamdulillah betul. Hamdan kasiran thayyiban betul. Ya di wisuda yang memang bisa baca kitab. Wah keren betul. Seremonial untuk hakikote. Kayak untuk bojo lho. Ya untuk bojo ya sakinah mawaddah. Ora mergo rapayu rapi suwe canduke. Repot. Saya betul, saya itu orang yang enggak mau lah terjebak oleh seremonial. Sehingga saya kalau tadi saya ceritakan tadi, saya betul pernah ketemu seorang profesor mungkin sangat terkenal di Indonesia. Saya ketemu di warung makan, beliau butuh saya dalam hal tertentu, saya juga butuh beliau dalam hal tertentu, saling menghormati. Tapi setelah itu sorenya itu saya ketemu sekitar 1:30, sorenya saya nyari, saya bilang ke istri saya, saya mau cari kiai-kiai kampung yang kuat. Tak cari, saya datang. Saya cari, meskipun kiai itu ya hormat sama saya. Saya bilang gini, ya Allah, kalau tadi saya ada bangganya ketemu tokoh-tokoh duniawi, tolong catat hati saya juga bangga sama tokoh-tokoh ukhrawi seperti itu. Sehingga saya nanti gak banyak makanya saya kemana-mana buyon, aku ini selama akhirat, serogonya 100 kali. Artinya KTP saya di akhirat, KTP dunia kan selesai. Apa mana saya ini model saya dia bersumur 40 seumur hidup. KTP kita semestinya alamat kita kan akhir. Dan kalau kamu bikin alamat akhirat, potensinya hanya 2, perumahan surga atau neraka. Ya tinggal kamu pilih mana. Sekali ini hilang itu habis. Kita habis. Terutama santri-santri. Sekali santri kajian hanya menghormati orang-orang alim yang populer itu habis. Itu udah watak guru-guru kita. Bahasa punya teman-teman yang orang banyak ada tahu, Mbak Mun juga gitu, bapak saya juga gitu. Selalu ada orang-orang kumul yang dihormati. Meskipun juga hormat orang-orang populer, karena ini yang bawa syiar, yang bawa apa? Syiar. Tapi kalau kamu terjebak seremonial, istaqobal wa inna minkum taqabbal. Pokoknya niru Umar sama Uwais itu kan bagus. Umar itu orang top terkenal, Amirul Mukminin. Tapi Umar kan benar-benar Amirul Mukminin dohiran babatina, jubahnya jubah Amirul Mukminin, tapi pikirannya, hatinya benar-benar Amirul Mukminin dunia wa ukhra. Itu saja masih nyari-nyari orang yang murni akhirat, yaitu Uwais. Kayak apa pelajaran yang kita petik dari Sayyidina Umar? Bahasa itu sering nyari kiai-kiai yang kumuh, termasuk di bahasa saya, di Pernapak, di Paling saya. Beliau yang datang, beliau yang nyucuk orang itu yang nyucuk bahasa, nah bahasa orang alim Allah.
Kamu juga gitu. Dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Saiban Ar-Roh. Syekh Abdul Qadir Jilani juga sering nyari guru-gurunya, kayak Ad-Dabbas guru-gurunya. Semuanya begitu. Dan Nabi ketika sugeng ya sempat ngendikan rubba as'asa akhbaro madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abar. Kamu jangan hanya terjebak orang-orang yang populer. Ada orang-orang yang penampilannya as akbar, orangnya kayak orang awam, tapi sangat didengar oleh Allah Subhanahu. Ini khasnya pesantren harus kita baca. Meskipun harus kebablasan, kok orang ngedan tak jujurnya nak nona tuh keterusan aja. Maksudnya orang alim yang unggul itu pasti antara orang alim itu kenal. Pasti itu, bukan mungkin pasti. Karena ada nurnya. Ada apa? Ada nur. Ada sandinya. Aku takut carane piye, Gus? Alim sing kok aro. Takut. Agar alim sing mesti roh itu kan ada sandinya, ada nurnya. Itu udah mungkin enggak pasti tak. Cuma saya ini mau ngomong supaya sampean enggak terjebak. Makanya tadi bener banget tadi ada kiai itu ada kiai yang di kalau kiai yang di NU itu enggak jabat NU ya tetap ya. Coba misalnya Basal dari Islam orang tegur mah. Orang alim bisa ngarang kitab. Ini kan sama dengan Bapak itu dari Islam orang ya hormat karena alim bisa ngarang. Dulu Mbak Mahfud ya gitu. Gak masalah, Pak Hamid Pasuruan juga ada orang Islam. Malah orang Islam sing YouTube nambah Pak Hamid Pasuruan. Ya kan? Karena saya itu ingin ini terjaga. Konstitusi seperti ini apa? Terjaga. Ya kita ngaku yang hukum syiar karena ini juga kepentingan Islam. Tapi ya ngaku hukum hakim. Supaya clear, jangan sampai Anda terjebak oleh hukum-hukum dunia. Jangan sampai. Alhamdulillah menjalin, jangan sampai. Buat terus. Nah, makanya nanti setelah wisuda, yang merasa goblok harus tetap belajar. Yang merasa pintar harus berani dites saya. Kalau lolos ya berarti tamat matali dohira. Kalau yang nggak alim berarti tamat secara jaket. Ini bukan gojlok, ini motivasi. Jadi memang harus seperti itu supaya serius. Kata Habib Abdul Al-Haddar itu begini, Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Suatu saat kelembagaan ilmiah itu ada lembaganya, yaitu jenis Hayatul Ulia, lembaga tertinggi. Dan ini punya otoritas menentukan halal haram. Terus kata beliau, orang alim kultural harus lebih kuat ketimbang ini. Kalau tidak habis, agama habis. Contoh gampang misalnya KHI ya, kompilasi hukum Islam. Misalnya begini, saya jadi hakim agama. Memutuskan seorang cerai itu kan setelah surat merah, surat cerai. Tapi kalau kita secara fikih asal lafaz itu sorifut tolak, ya, asal mentalak dengan lafaz sorifut tolak, maka hasolat tolak tawakoat. Nah, nggak ada daerah sebaik Pantura dan semua daerah yang dijaga ulama. Daerah yang dijaga ulama itu begini, misalnya Zaid mentalak istrinya secara sorifut tolak, maka wakoat tolak. Sehingga meskipun belum diputuskan oleh pengadilan ada surat merah, sudah ada jima, tidak kumpul serumah, sudah sesuai aturan tolak bahwa ini sudah orang lain karena dijaga oleh ulama. Tapi kalau di kota karena tidak ada ulama, itu nyon sewu. Kalau yang lanang mati kok warisannya banyak, itu ya tetap minta warisan. Kita kan masih suami istri, pensiun juga gitu. Kita kan masih suami dan banyak yang masih serumah. Alasannya kita masih suami. Karena hanya bergantung hukum formal. Kalau belum ada surat merah, namanya belum cerai. Tapi barokahnya kita mengikuti beberapa orang alim, termasuk mengikuti tadi Habib Muhammad bin Abdullah. Kata beliau, Hayatul Ulia silahkan tetap, negara silahkan tetap bikin hukum KHI. Karena negara butuh standar resmi tolak pakai surat merah. Tapi ulama harus terus ngomong fikih secara hakikat. Hakikat tolak adalah apa? Seorang suami melafalkan sorifut tolak. Daerah kayak Rembang, kayak Kajen itu aman, artinya aman tadi. Artinya aman tadi. Suami istri karena sudah tolak ya tidak serumah. Cuma orang lain kalau mau menikahi perempuan ini nunggu surat merah karena cari aman dunia akhirat. Kan enak sama enaknya itu. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang nggak tahu fikih, asal belum surat merah turun masih serumah, masih saling maris, masih
Itu ngeri kalau seperti itu. Karena saya pernah ditanya di kota itu sampai saya nangis. Ada seorang pensiunan janda polisi. Sebenarnya sudah cerai lama dan idahnya habis. Tapi ya saya bilang maksudnya ya kawan sampai idahnya habis. Itu karena belum tercatat di pengadilan kalau dia cerai. Nah, aturan pensiun dalam polisi itu kan dikasihkan istrinya ya tetap dapat pensiun. Dan ketika nyuwun sewu diingatkan sama teman-teman, kamu itu sudah dicerai secara agama kok masih dapat pensiunan, kan saya belum dapat surat cerai. Tapi kalau di daerah Rembang Kajen nggak kebayang seperti itu. Artinya merasa risih mendapat pensiunan dari orang yang sudah benar-benar orang lain, meskipun surat apa? Nah saya berharap, makanya kenapa saya nerangkan seremonial tadi, jangan sampai hukumnya Allah ini kalah sama hukum seremonial. Meskipun kita hormati, karena kita hidup di dunia butuh pemerintah. Saya sangat hormat sama hukum pemerintah. Sangat sih, karena kita hidup di dunia butuh pemerintah. Saya sangat hormat sama hukum pemerintah. Sangat-sangat hormat. Tapi tadi hukumnya Allah jangan ini. Jalan bareng bisa kok. Ya tadi jalan bareng kayak orang Rembang, orang Aceh kan gitu semua. Enggak, tokoh-tokoh di sampean sing anut kiai kan gitu semua kan. Kalau cerai ya tetap enggak seru. Enggak seru. Mas soal proses pengadilan biar proses negara tetap diurus. Tapi tidak ada jima, enggak kumpul serumah, enggak. Enak kan kalau seperti itu kan? Agama ya senang, negara juga senang. Jangan terus, wah negara hukum tauhid, enggak usah didengerin. Oh teroris, wana-wana. Kita dengerin, sudah kita dengerin nggak masalah. Lalu hukum ini kan nggak saling bertabrakan kan? Kan nggak masalah kan? Ya sama seperti Anda, negara ngakui Anda Mahat Ali S1. Ya sudah, negara ngaku S1, cukup lah gue melang TK, TPK, cukup lah. Tapi tetap Anda sadar, aku radio otoritas fatwa dalam masail muskilah. Karena ngajiku orang hak. Saya kan kena ngomong takok. Sing sana, ono cawe itu apa kawin? Bapaknya jadak itu mlebu majnun apa muhtalun nador. Kowe ora usah jawab, ilmu ora cukup jelas, yakin ora cukup. Mesti langsung nilai aku takut Gus Bae kok repot. Meskipun gue sarjana mahat. Lu saya pernah ditanya, Ustaz sama Haris wong Jogja. Ono cawe itu apa kawin? Bapak itu jadak ya orang soleh. Yang kita kok ipa, kalau badhe nikah nyuwun restune. Dijawabnya lana amalu walakum amalukum. Waduh, jenenge kiai jadak. Nah, iskalnya begini. Nak karwan edan kan harus mlebu takbir edan. Muhtalun nador karwan takbir muhtalun nador. Iki kiai kok arani majnun kan ora wani sing umume. Nak ning fikih kan karuan, kalau wali akrab majnun pindahnya kemana kan jelas. Masalah iki nyakang jaga. Mulane aku berharap Haris sampai nuju jaga. Ngel-ngelo ahli fikih. Karena di Khazanah hanya ada majnun sama muhtalun nador. Lalu lucunya gini, naib setempat itu dibilang, wah ini kategorinya itu majnun. Oh, santrinya ratri mau, gue bisa mulang mungkin. Repot kalau seperti itu. Lalu intikalnya wali ke mana ketika